Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di kelas teknik penulisan skripsi. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan beberapa penjelasan singkat terkait apa itu skripsi dan perbedaannya dengan jenis karya ilmiah yang lain, ya, tesis dan disertasi. Nah, hari ini dalam video pada hari ini saya ingin sampaikan lebih lanjut beberapa penjelasan tentang esensi atau hakikat dari skripsi, ya, dan apa sesungguhnya yang diharapkan, ya, oleh atau dari mahasiswa ketika menulis skripsi. Atau dengan pertanyaan lain, kemampuan apa sih sesungguhnya yang harus ditunjukkan oleh mahasiswa, ya, dalam menulis skripsi. Nah, saya kira pengetahuan tentang hal ini, ya, tentang apa sih sesungguhnya harus ditunjukkan, keahlian atau skill yang ditunjukkan dalam menulis skripsi harus penting untuk dipahami hari ini supaya kemudian Anda bisa punya basis yang lebih jelas, punya pijakan yang lebih jelas, ya, dalam menyusun dan menulis skripsi. Baik, saya ingin merekap sebentar atau sedikit apa yang disampaikan pada video sebelumnya, bahwa skripsi adalah sebuah karya ilmiah. Nah, karena skripsi adalah karya ilmiah, maka dalam menyusun atau menulis skripsi, Anda harus memenuhi semua kriteria, ya, atau standar atau kaidah yang kemudian bisa mengkualifikasi karya Anda sebagai karya ilmiah. Nah, saya ingin jelaskan di sini beberapa prinsip dasar, ya, atau kaidah dasar dari sebuah karya ilmiah termasuk skripsi. Kalau mau disederhanakan, ya, sesungguhnya ada dua prinsip dasar saja, ya, kenapa sebuah karya ilmiah itu disebut karya ilmiah, atau kenapa sebuah tulisan atau karya disebut sebagai karya ilmiah. Yang pertama, dia disusun secara sistematis, dan yang kedua, dia disusun dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Jadi itu saja, ya, kualifikasi atau kaidah yang harus diikuti untuk membuat sebuah karya ilmiah menjadi karya ilmiah, atau membuat satu karangan tulisan dianggap sebagai karya ilmiah. Nah, kita coba jelaskan satu persatu. Apa sih maksud dengan sistematis? Nah, sebuah karya ilmiah itu disusun secara sistematis. Artinya dia tidak disusun secara sembarangan atau tidak disusun sesuai dengan kehendak penulisnya sendiri, tetapi disusun berdasarkan, ya, tahapan-tahapan atau langkah-langkah, ya, yang sistematis. Jadi pengertian sistematis bisa satu, dia lahir dari proses yang ada tahapan-tahapannya, gitu ya, yang tahapan-tahapan itu saling terkait, ya, dan mempunyai titik awal tertentu, ya, kemudian mempunyai serangkaian langkah berikutnya hingga langkah terakhir. Itulah sistematis. Dari sistematis bisa dipahami dari sisi prosesnya, ya, tahapan-tahapannya, atau sebuah karya ilmiah disebut sistematis karena, ya, penyajiannya atau bagaimana ia ditampilkan itu juga dilakukan secara sistematis. Artinya apa? Di dalamnya, ya, ditunjukkan unsur-unsur yang saling terkait dan kemudian disusun sedemikian rupa secara sistematis, secara logis, ya, dan koheren. Nah, apa saja yang harus ada dalam struktur yang sistematis itu sudah saya sebutkan sebelumnya. Di dalamnya harus ada pertanyaan, ya, atau masalah, ada teori yang digunakan, ada data yang dicari dan kemudian ditampilkan, diolah sedemikian rupa, kemudian ada analisis atau argumen yang dikemukakan. Itu unsur-unsur yang kemudian harus ada dan dipresentasikan atau disajikan secara sistematis. Baik, jadi itu ciri yang pertama, dia disusun secara sistematis. Ciri yang kedua, ya, sebuah karya bisa disebut sebagai karya ilmiah karena dia mengikuti kaidah-kaidah ilmiah.
Apa saja kaidah ilmiah itu? Banyak, tetapi bisa saya sederhanakan. Yang paling penting misalnya adalah dia bersifat objektif. Artinya apa? Dia didasarkan pada data atau fakta yang ada, ya, yang digali atau ditemukan dalam proses penelitian. Jadi dia bersifat objektif atau faktual, bukan fiktif, ya. Dalam pengertian tidak didukung oleh data atau fakta yang faktual, yang objektif. Itu diantara ciri dari sebuah karya ilmiah. Ciri kaidah ilmiah yang lain, ia adalah disusun dengan mengikuti etika ilmiah atau dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik. Nah, berikutnya di bagian yang kedua ingin saya sampaikan apa sesungguhnya skills atau keterampilan akademik yang diharapkan ditunjukkan oleh mahasiswa melalui penulisan skripsi. Menurut saya, memahami skill-skill atau keterampilan akademik yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini penting, ya, Anda lakukan hari ini supaya kemudian Anda bisa melakukan atau menyusun skripsi dengan baik karena Anda sudah paham apa sesungguhnya yang diharapkan dari Anda. Nah, saya ingin menjelaskan sesungguhnya pada dasarnya ada 3 keahlian atau keterampilan akademik atau ilmiah yang harus Anda tunjukkan, ya, harus Anda buktikan, ya, dalam penulisan skripsi. Dan jika Anda memenuhi 3 keterampilan akademik itu, maka skripsi yang Anda kerjakan, yang Anda tulis bisa dianggap memenuhi standar dan kriteria yang diharapkan. Nah, ketiga kerja atau keterampilan akademik yang diharapkan ditunjukkan dalam penulisan skripsi itu adalah 1, keahlian atau keterampilan merencanakan, mendesain penelitian Anda. Jadi sebuah proses penulisan skripsi harus diawali dengan proses perencanaan, ya, proses perancangan. Apa sesungguhnya yang akan Anda teliti? Apa masalah yang akan Anda angkat? Bagaimana cara Anda menjawabnya atau memecahkan dan seterusnya? Itu harus dilakukan melalui tahap perencanaan. Karena itu ada proposal skripsi. Karena itu bagian dari proses untuk merencanakan. Dan penulisan skripsi, salah satu skill pertama yang diharapkan untuk didemonstrasikan atau ditunjukkan oleh Anda adalah bagaimana Anda bisa merencanakan sebuah penelitian, merancang, ya, sejak mulai mengidentifikasi masalahnya, kemudian memformulasikan masalahnya, kemudian mencari cara untuk menjawabnya dan menjawabnya. Ya, itu harus dirancang sedemikian rupa. Itu keahlian akademik yang pertama yang harus Anda tunjukkan. Keahlian akademik atau keahlian intelektual yang kedua yang Anda harus tunjukkan dalam skripsi adalah keterampilan atau keahlian untuk melaksanakannya, melaksanakan apa yang Anda rencanakan. Jadi setelah Anda punya proposal skripsi di mana beberapa bagian pokok dari skripsi Anda itu sudah dirancang sedemikian rupa, sudah ada rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya, sudah ada metode yang dibayangkan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaannya, maka langkah berikutnya adalah Anda harus menunjukkan kemampuan untuk mengeksekusi rencana itu, melaksanakan atau menjalankan rencana penelitian itu. Maka Anda mulai masuk pada proses penggalian data, dan kemudian setelah data diperoleh Anda masuk pada proses pengolahan data, analisis data, dan kemudian melaksanakan apa yang Anda rancang atau Anda susun sebagai rencana penelitian. Nah, ini keahlian akademik yang kedua yang Anda harus tunjukkan dalam penulisan skripsi. Kemudian yang terakhir, keterampilan atau keahlian intelektual yang Anda harus demonstrasikan dalam penulisan skripsi adalah keahlian melaporkan penelitian Anda atau hasil penelitian Anda. Ya, keahlian menuliskan atau melaporkan hasil penelitian Anda. Jadi, apa yang sudah Anda rencanakan di awal, kemudian apa yang Anda laksanakan dalam proses penelitian, itu kemudian pada akhirnya harus Anda laporkan secara tertulis.
Dan itu keahlian akademik yang Anda harus tunjukkan. Jadi kalau disederhanakan, maka 3 keterampilan dasar ya akademik yang Anda harus tunjukkan adalah: 1, keterampilan mendesain, ya, designing skills; 2, keterampilan melaksanakan, executing skill; yang ketiga, keterampilan melaporkan atau reporting skills. Nah, kalau Anda sudah bisa memahami apa yang Anda harus tunjukkan, maka dalam menyusun skripsi Anda, maka Anda harus mengacu, ya, mengacu atau merujuk pada bagaimana dalam keseluruhan proses itu 3 keterampilan akademik utama ini Anda bisa tunjukkan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa memperjelas apa yang Anda harus lakukan dalam tahap-tahap berikutnya dalam penulisan skripsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.